Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qani khatir rahimakumullah, marilah kita awali kajian Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala hadiniya wa lakum salihah nawina kawana wastaghfiruna salihun bi hadhihi munasabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Ila an qala wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala minas sirati wal mizani wal haudi wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakhi wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imihi. Yang lalu kita sedikit menyinggung tentang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan jujur berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sirat. Nah, kemarin kita bahas sedikit tentang sirat, yaitu jembatan menuju surga. Wal mizan, dan mizan timbangan amal. Wal haud, dan haud telaganya Rasulullah, dan lain-lain persoalan akhirat, serta alam barzakh yaitu alam kubur, misalnya pertanyaan dua malaikat yaitu malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, siksa kubur, serta kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nah, untuk pertemuan yang lalu sedikit kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ghaib, ghaibiyat, iman kepada hal-hal yang gaib. Ya, kita bahas tentang sirat dan mizan. Kita lanjutkan, kita semuanya masuk ke wal haudi. Dan ada perkara yang gaib ataupun yang perlu diimani sebagai orang yang muslim, mukmin. Apa wal haudi dan haud? Haud itu apa? Haud itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita yaitu telaga. Telaganya yang dimiliki oleh Rasul kita Muhammad SAW. Nah, ada salah satu definisinya wal haudu, adapun haud ataupun telaga, jismun makhsusun kabirun muttasi'ul jawanibi. Ada salah satu jisim ataupun bentuk yang khusus, yang besar, muttasi'ul jawanibi, yang luas sisi-sisinya. Si'atuhu masiratu syahrin, yang luasnya itu ternyata sepanjang perjalanan 1 bulan. Kalau kita berbicara perjalanan 1 bulan di dunia, mungkin kita bisa lihat bagaimana luasnya telaganya Rasul kita Muhammad SAW. Kalau kita berbicara perjalanan
satu bulan yang di akhirat itu sangat luas sekali, karena satu hari di akhirat itu ibaratnya seperti 5.000 tahun di dunia. Apalagi kalau di sini ciri-cirinya haudnya Rasulullah ataupun telaganya Rasulullah luasnya perjalanan satu bulan. Masya Allah, itu luasnya. Nah, terus airnya bagaimana? Ma'uhu abyadu minal labani. Airnya telaga Rasul ini putih melebihi putihnya susu. Kalau kita lihat sering minum susu itu, jadi air telaganya Rasulullah abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Begitu dahsyatnya kalau berbicara masalah kenikmatan ketika orang itu bisa melihat telaganya Rasulullah, apalagi nanti kalau bisa meminumnya. Terus kondisinya bagaimana sifat airnya tadi? Wa abradu minat taldi. Dinginnya ini lebih dingin daripada es. Es saja kalau kita pegang seperti itu, kalau kita ibaratkan es yang ada dunia, dinginnya seperti itu. Di dalam akhirat nanti atau di dalam haudnya Rasulullah, di dalam telaganya Rasulullah, lebih dingin, lebih seger daripada es-es yang ada di dunia ini. Apabila sudah di mahsyar saat itu, karena kalau menuju ke haud, menuju ke telaganya Rasulullah, sudah dikumpulkan di mahsyar. Padahal di mahsyar itu, dalam riwayatnya itu, semua orang dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai yaumul kiamah dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Jarak antara manusia yang dibangkitkan dari alam kubur dengan matahari, barat kita matahari sekarang ini, hanya 1 jengkal saja. Begitu dahsyatnya panasnya di padang mahsyar. Namun ketika amal baiknya di dunia itu banyak, walaupun matahari berjarak hanya 1 jengkal, tidak akan merasakan panasnya atau teriknya yang menyinari saat itu, bahkan bisa merasa sejuk. Nah, tapi kebalikannya, kalau amaliyahnya di dunia ini lebih kejelekannya, kemaksiatan lebih banyak, sampai-sampai diibaratkan keringat yang mengucur dari badannya sendiri itu sampai ada yang selutut, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri karena amaliyah yang tidak baik tadi, dan merasa kepanasan. Setelah di mahsyar nanti melewati sirat yang seperti kita jelaskan yang lalu. Setelah sampai di sirat mendapatkan haud, mendapatkan telaganya Rasulullah, minum air telaganya Rasulullah yang putih, lebih putih daripada susu, yang dingin lebih dingin daripada es. Nikmatnya yang sangat luar biasa. Itu ciri yang ketiga. Nah, terus rasanya bagaimana? Apa tawar atau manis? Ternyata di sini disebutkan wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis daripada madu. Nah, ini kalau kita bicara masalah madu yang paling mahal ataupun yang paling bagus, yang sudah memiliki khasiat yang sangat luar biasa itu, ternyata ada yang lebih manis lagi. Apa? Di air rasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Itu rasanya. Nah, terus baunya bagaimana? Kalau kita lihat baunya ketika kita minum susu kambing atau susu sapi kan seperti itu. Namun ternyata air telaganya Rasulullah memiliki bau wa adyabu rihan minal misik, yaitu baunya itu sangat wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi, daripada misik. Gimana? Kenikmatan apa yang akan didapat orang-orang yang bisa meminum air telaganya Rasulullah seperti itu? Makanya ikhwani rahimakumullah, kita semuanya itu berharap ketika di dunia itu dekat dengan Rasulullah, dekat dengan syariatnya Rasulullah, nanti di alam akhirat setelah di padang mahsyar
bisa melewati sirat akan meminum air teraganya Rasulullah SAW. Terus pertanyaan ketiga berikutnya, lah terus minumnya pakai apa? Tersana di sini disebutkan kaizanuhu ka'adadin nujumis sama. Cangkirnya itu, tempat minumnya itu ternyata banyak sekali jumlahnya, ka'adadin nujumis sama, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Kita lihat, kita bisa bayangkan bintang yang ada di langit itu berapa banyak. Nah, nanti disediakan di telaganya Rasul kita Muhammad. Dan nanti kita disediakan di dalam orang yang memiliki mendapatkan kenikmatan bisa mampir dan minum di telaganya Rasulullah akan ngambil itu cangkirnya, akan ngambil itu gelasnya, akan ngambil itu alat untuk meminumnya. Kalau sudah minum bagaimana? Kalau sudah minum, galak man syariba minhu syurbatan layat ma'u ba'daha abada. Orang yang meminumnya syurbatan, walaupun hanya satu kali minuman, sekali teguhan saja, layat ma'u ba'daha abada, tidak akan haus selamanya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita minum teh susu ataupun es susu ataupun apa yang paling nikmat, di antara minuman-minuman yang pernah kita rasakan, itu habis minum nanti lah haus lagi. Habis minum minuman yang terbaik nanti haus lagi. Tapi kekhususan bagi telaganya Rasulullah tidak. Apa? Sekali minum saja sudah tidak akan haus lagi selama-lamanya. Lah itu. Mana ada minuman yang bisa membuat orang tidak haus lagi kecuali apa? Air teraganya Rasulullah. Minuman yang ada di dunia. Maka dari itu ikhwani, hati-hati minumnya. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, ini kalau pengen minum dengan dari teraganya Rasulullah yang baik-baik, ini karena modal. Ketika minum kita baik, halalan thayyiban, tidak bercampur dengan halal yang subhat, apalagi yang haram, maka insya Allah akan nanti juga disediakan minumnya apa di telaganya Rasul kita Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, ikhwan semuanya hati-hati, jangan sampai sembarangan makan makanan yang haram, minuman yang haram, apalagi malah maaf sekarang minuman banyak yang haram. Ada salah satu hal-hal yang memabukkan seperti itu. Orang yang mabuk di dunia nanti tidak akan merasakan nikmatnya minuman yang ada di akhirat, yang bisa mendapatkan keabadian di situ. Itu sedikit masalah haud, masalah telaganya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Wa ghairudzalika min umuril akhirah. Ada beberapa selain kemarin sirat, mizan, haud, nanti ada mahsyar, ada hal-hal yang ada di dalam kubur. Maka dari itu jangan kita itu bosan-bosan untuk apa? Belajar, untuk selalu membaca, untuk selalu mengaji, untuk selalu kita ini membuka kitab-kitab para ulama, sehingga ketenangan dalam hidup ini, kesejahteraan, kebahagiaan dalam hidup kita. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat bagi kita semuanya dan memberikan istiqomah bagi kita semuanya di musim pandemi ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala di antara kaum muslimat. Allah menggantinya dengan nikmat yang istimewa dan kita semuanya tetap dalam keadaan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita semuanya dan memberikan kita semuanya panjang umur dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan nanti tentang berkaitan dengan permasalahan yang lain. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.